Assalamualaikum teman-teman di luar TV, saya Jajang Nurjaman, kembali lagi. Seperti biasa, eee, kali ini di tengah-tengah pandemi, kita akan membahas soal anggaran. Lagi-lagi anggaran, ya. Karena dalam kondisi pandemi ini, kata-kata anggaran, uang, pemasukan, pendapatan, dan sebagainya sangat sensitif. Kita lagi susah, tapi ternyata banyak pejabat kita yang semena-mena, seenaknya. Jadi kalau kita tidak mengawasi dengan ketat, kita cuma menyerahkan kepada KPK, kejaksaan, kepolisian, mereka bisa bertindak seenaknya. Kali ini di baru-baru ini masih rame jadi perhatian publik masyarakat di daerah Banten, yaitu kota Tangerang, khususnya DPRD ya, perwakilan dari rakyat, tapi ternyata melakukan pemborosan dan ini menuai kritik pedas dari masyarakat. Kenapa? Karena mereka ternyata menggunakan anggaran pakaian dinas dengan anggaran yang sangat fantastis. Ya di total sekitar 1,2 miliar. Padahal anggota DPR itu cuma ada sekitar 50 orang. Ya walaupun katanya di LPSE cuma sekitar 600 jutaan. Tapi ketika diselidik lebih dalam, ada juga anggaran untuk biaya jahit. Ya, jadi sekitar 1,2 miliar. Lalu kita bagaimana menanggapinya? Saksikan terus di luar TV. Teman-teman di luar TV, bicara soal APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kita coba bicara khusus di Kota Tangerang ya. Walaupun Kota Tangerang sebenarnya setiap tahunnya ya menghabiskan sekitar 4 triliun. Di tengah pandemi kemungkinan akan selalu turun ya, tapi nggak bakal jauh dari angka 4 triliun. Dan setiap tahunnya kurang lebih ada 5.000 paket pekerjaan. Bisa kita sebutnya kegiatan lah. Jadi kita bisa bayangkan itu ribuan pekerjaan, paket, kemudian dengan anggaran 4 triliun, itu dilaksanakan oleh banyak OPD ya, organisasi perangkat daerah, Satker, Satuan Kerja Perangkat Daerah ya, termasuk salah satunya DPRD. Dan yang lagi ramai saat ini yaitu terkait dengan anggaran pakaian dinas DPRD. Totalnya sekitar 1,2 miliar ya. Jadi anggota DPRD di Kota Tangerang itu jumlahnya kan 50 orang. Kemudian setiap tahun mereka mengajukan anggaran untuk pergantian pakaian dinas. Karena memang sesuai aturan itu membolehkan adanya pergantian pakaian dinas. Ini juga sebenarnya menjadi celah ya. Jadi di aturan mereka diperbolehkan untuk selalu mengganti pakaiannya. Bodoh amat dalam kondisi pandemi dan sebagainya. Jadi mereka berkelit. Ya ini sesuai aturan. Jadi kenapa dilarang-larang? Kita mau ganti dan sebagainya nggak apa-apa. Kita kan berat badan naik terus. Ada yang bilang katanya terakhir di televisi ya, anak kita di luar TV, berat badan saya ini naik 2 kilo. Jadi kalau pakai pakaian lama ya nggak cocok. 2 kilo ya. Dalam 2 tahun terakhir berapa juta orang yang berat badannya turun karena pandemi. Tapi dia seenaknya bilang bahwa berat badan saya ini naik 2 kilo dalam beberapa bulan. Ini sangat miris ya. Dan alasannya lagi ini sesuai dengan aturan dan sebagainya. Mereka selalu menggunakan alasan atau logika aturan-aturan. Iya mereka yang bikin. Kalau aturannya yang dibikin masyarakat, tentunya akan dilarang nih. Enak saja dalam kondisi pandemi gonta-ganti pakaian. Memang itu penting untuk kebutuhan pokok. Masyarakat di bawah untuk beli beras saja susah.
nggak kepikiran tuh ganti baju dan sebagainya. Lebaran aja nggak jalan, ganti baju untuk lebaran aja nggak kepikiran. Tapi ini anggota DPRD, untuk pakaian dinas aja harus ganti setiap tahun. Oke, nggak apa-apa ganti setiap tahun. Tapi ini anggarannya loh, sampai 1,2 miliar untuk 50 orang. Dan bahan-bahannya pakai anggaran yang branded. Apa itu? Pakai merek yang lepis apa ya? Yang diimpor dari luar ya. Bahannya itu sangat berkualitas. Ini sangat luar biasa. Semacam mereka ini minta prestise, minta perlakuan khusus. Katanya mungkin karena perwakilan rakyat ya. Tapi apakah masyarakat memang menginginkan hal itu? Faktanya justru tindakan para anggota DPRD itu menuai kritikan habis-habisan, ditentang habis-habisan, dan pada akhirnya anggaran atau kegiatan pembelian pakaian dinas di tahun 2021 dibatalkan. Dibatalkan karena apa? Ya karena dikritik sama masyarakat. Jadi alhamdulillah, ternyata suara masyarakat masih didengar. Jadi mereka juga masih takut dikritik oleh masyarakat. Mungkin takut citranya jadi jelek ya. Tapi ini juga menjadi catatan buat kita. Ada lampu merah ya, warning buat kita. Ternyata di tengah pandemi, kita nggak usah mengharapkan rasa empati dari para pejabat publik. Kita jangan terlalu percaya dengan para pejabat publik. Ternyata dalam kondisi pandemi, mereka seolah-olah semakin menjadi-jadi enaknya. Melakukan apa? Pemborosan anggaran. Karena mungkin pendapatan mereka kurang, banyak proyek-proyek yang diakalin dan sebagainya. Ya sebelumnya anggarannya katanya 300 jutaan. Kemudian di tahun 2021 sampai 600 juta. Ini kan naik 2 kali lipat. Jadi di mana rasa empatinya? Lah bank kan udah dibatalkan, jadi nggak ada lagi. Oke, dibatalkan. Tapi ingat teman-teman, ini hanya satu kegiatan di kota Tangerang. Masih ada banyak lagi kegiatan atau proyek-proyek yang dijalankan oleh pemerintah kota Tangerang di tahun 2021, nanti sampai akhir tahun. Berapa totalnya? Catatan saya kira-kira ada 5.000 paket pekerjaan. Jadi apakah yang satu ini bermasalah, yang lainnya enggak? Saya pikir tidak. Lalu bagaimana dengan daerah-daerah lainnya? Mudah-mudahan dengan yang terjadi di kota Tangerang ini menjadi pelecut lah buat teman-teman, buat masyarakat di daerah lainnya untuk kritik. Karena yang ternyata yang harus bersuara itu masyarakat. Kalau nggak ada teorinya, memang secara aturan DPRD itu Dewan Perwakilan Rakyat ternyata enggak mengejawantahkan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh rakyat. Bukan lagi mewakili kebutuhan rakyat. Tapi justru sebaliknya, yang mereka seenak dewe, berbuat seenaknya, nggak ada lagi empati dan sebagainya. Belum lagi di kelompok lainnya misalnya, ini kan di legislatif ya, kita sangat menyayangkan. Kalau di eksekutif ya sudah wajar ya, misalnya di dinas apa sebagainya. Tapi ternyata di legislatif, Dewan Perwakilan Daerah, ada masalah seperti ini yang seharusnya mengkritisi, mengawasi. Catatan lainnya, teman-teman, kenapa kita menyayangkan kejadian ini? Jadi salah satu kegiatan yang menuai kritikan habis-habisan itu terjadi di legislatif, di DPR. Karena salah satu tugas fungsi DPR itu adalah pengawasan program dan kegiatan pemerintah. Kalau DPRD-nya saja seperti ini, bagaimana nanti di eksekutifnya? Bisa makin seenaknya. Jadi tidak seimbang. Jadi ada eksekutif, legislatif. Ternyata siapa yang menyeimbangkan? Yaitu publik, masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya diam saja, bahkan akan menjadi bahaya, teman-teman. Jadi suara publik, suara satu orang nih, berbagai kalangan, saya mengapresiasi betul salah satu artis ya, yang sering mengkritisi program-program atau kelakuan para pejabat
dan suaranya didengar masyarakat, itu menjadi eh, menjadi inspirasi untuk masyarakat lainnya. Diharapkan dengan kejadian di kota Tangerang, walaupun udah dibatalkan, tidak berhenti sampai sini doang. Tidak berhenti sampai sini saja. Tapi melanjutkan tadi, yang 5.000 paket pekerjaan lainnya juga ikut diawasin, dipretelin, dibongkar. Apakah seperti itu juga yang 4 triliunan setiap tahunnya digunakan, apakah dianggarkan atau dijalankan dengan benar sesuai aturan atau tidak? Karena sesuai aturan juga ternyata masih ada masalah seperti ini. Dan mudah-mudahan DPRD Kota Tangerang ya, insaf lah, sadar dan memunculkan sedikit rasa empati ya dalam kondisi pandemi. Program-program yang tidak penting dihilangkan saja misalnya, karena yang pokok itu kan kita sudah tahu. Untuk pakaian itu ya nggak apa-apa diganti, tapi carilah harga yang lebih murah, jangan harga yang branded dan sebagainya. Jadi ditunjukkan bahwa kita negara dalam kondisi pandemi, anggaran semakin defisit, dan kebutuhan semakin besar, sampai harus ngutang dan sebagainya, jangan ditambahin beban. Jadi pejabat itu jangan sampai nanti publik menilai pejabat itu cuma beban doang. Ngasih solusi tidak, membuat aturan undang-undang males, kerja juga males. Tapi kelakuannya semakin tadi kontraproduktif. Kalau seperti ini, siapa yang paling dirugikan? Ya masyarakat, masyarakat kecil khususnya. Karena ketika para pejabatnya tidak ada rasa empati, lalai, atau bahkan lebih mementingkan diri sendiri, kelompoknya sendiri, masyarakat tidak keurus. Padahal yang paling punya tanggung jawab untuk mengurusi masyarakat di tengah pandemi, yaitu pejabat. Karena kan mereka digaji dari pajak masyarakat. Kalau mereka tidak bekerja, ya mereka cuma dapat haknya doang, kewajibannya mana? Kira-kira seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman di seluruh daerah menjadi semakin semangat untuk melakukan kritis ya, untuk ikut mengawasi pengelolaan anggaran di daerahnya masing-masing. Dan selalu ingat teman-teman bahwa rakyat itu bos, pejabat itu jongos. Saya Jajang Nurjaman, Assalamualaikum.